Kalian tahu nggak? Udah, Bu. Udahlah. Udah. Oke. Ngomong kosong banyak kalian. Oke. Yang Pinocchio ini dia. Enggak apa-apa. Ya kan benar kan? Dengerin. Tahun 2019 ya kalau nggak salah ya. Kampusnya udah nggak ada kampusnya di Ruko pemilu. itu ya. Oke. Oke, kita lanjutkan hal lain ya. Tapi ijazah saya asli, kampus saya masih ada, nggak Ruko kampus saya. Kalau kampusnya Ruko, kacau semuanya. Ya teman-teman semua, kalian udah ngeliat Rakyat Bersuara yang dimana membahas soal ijazah dari Pak Jokowi. Di situ ada Bung Roy Suryo dan juga ada Bung Sylvester ya, dan yang lainnya. Nah teman-teman semua, kita tahu ya bahwasanya Bung Sylvester ini mudah sekali untuk emosi ya. Kita melihat ketika itu debat dengan Bung Rocky Gerung sampai maju dan akan bermain fisik. Nah kali ini juga seperti itu. Terlihat ya ketika Bung Aiman closing untuk iklan ya kan. Di situ terlihat Bung Sylvester langsung lari hendak menghampiri lawan bicaranya, yang dimana memang sempat ada perdebatan yang sangat sengit ya, sampai saling tunjuk menunjuk dan mengeluarkan suara yang keras. Dan juga di sini terlihat ya Bung Roy Suryo juga berdebat dengan Bung Sylvester. Jadi di Rakyat Bersuara ini terlihat seperti Bung Sylvester ini benar-benar kena keroyok ya. Aduh, kocak banget sih ya. Kita sebagai rakyat kan melihat ya, kalau di acara seperti ini kan harusnya adu data. Nggak perlulah harus main fisik ataupun mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas gitu. Ya sudah, keluarkan saja data semaksimal mungkin. Jadi harus tetap bisa mengontrol emosi gitu. Walaupun lawan bicaranya mungkin memancing, ya santai saja gitu loh. Ya kan, jangan sampai emosi dan akhirnya beradu fisik gitu. Nah berita yang terbaru ya, bahwasanya dari tim hukum Pak Jokowi akan melaporkan 4 orang yang nantinya akan dilaporkan ya mengenai isu ijazah palsu tersebut. Nah termasuk Bung Roy Suryo yang secara terang-terangan mengatakan bahwasanya dirinya lah salah satu dari 4 orang tersebut gitu. Tapi sebenarnya inilah yang ditunggu-tunggu oleh para pemburu ijazah palsu. Karena apa? Dengan dilaporkannya otomatis nanti Pak Jokowi juga harus mengeluarkan ijazah aslinya di pengadilan. Nah tentu hal itu nanti akan diteliti apakah benar ijazah tersebut asli ataupun palsu. Sedangkan Bung Roy Suryo juga sudah mengatakan ya dari skripsi Pak Jokowi yang difoto di UGM. Nah itu pun nanti akan diteliti, begitupun dengan ijazah Pak Jokowi apakah sama dengan yang diupload oleh kader PSI atau beda. Kalau beda ini udah lain cerita lagi teman-teman semua. Karena kan si kader PSI tersebut sudah mengupload dan mengatakan bahwasanya ini asli ijazah dari Pak Jokowi. Nah kan panjang lagi kan. Padahal ini sangat simpel sekali ya, jika Pak Jokowi mau mengeluarkan dan boleh difoto ataupun di video ijazah tersebut. Buat kalian teman-teman semua, kalau yang belum nonton ya, tonton langsung ke Rakyat Bersuara full, di sana ada videonya. Tapi di sini gue pengen ngerekap dikit dan juga pengen tahu komentar daripada netizen. Nah sebelumnya di Rakyat Bersuara ini menceritakan ketika kemarin itu rombongan TPUA dan teman-temannya mendatangi rumah Pak Jokowi ya. Di sana kan ada Bung Sylvester. Lihat ya di akhir video ketika Bung Aiman sudah menutup acara tersebut untuk jeda iklan gitu ya. Terlihat di situ Bung Sylvester langsung mencoba untuk berlari menuju ke lawan debatnya. Gue nggak tahu sih ini apa yang terjadi, soalnya kan sudah close ya kamera gitu ya. Mungkin nanti akan muncul video dari orang yang ada di sana. Biasanya ada tuh yang memvideokan gitu. Aduh, kenapa kok seperti itu gitu loh. Nggak usah, kalau yang namanya debat itu ya adu data saja sih. Emosi boleh emosi, tapi tak perlu untuk menyerang secara fisik gitu saja ya. Seperti yang dilakukan Bung Sylvester ketika dengan Bung Rocky Gerung. Memang belum menyentuh fisik, tapi sudah luar biasa lah, kalian bisa melihat ya. Nah tadi sempet ya Bung Roy Suryo menyinggung soal apa kapasitas komisaris berada di sana gitu. Maksudnya Bung Sylvester kok ada di rumah Pak Jokowi ketika itu gitu loh. Sedangkan beliau kan komisaris ya. Tapi di situ ya Bung Sylvester dengan tegas mengatakan saya adalah ketua Solidaritas Merah Putih katanya ya. Yang terus menerus membela Pak Joko Widodo. Oke teman-teman semua, ini ada kelanjutannya lagi nih, menyinggung juga soal kampusnya
Bung Sylvester ya, dan juga penjelasan dari Bung Roy Suryo. Ini dia videonya. Dikit. Seandainya Pinocchio itu tidak hanya kalau dia bohong, kalau dia marah hidungnya panjang, Pak Sylvester tadi tambah panjang gitu. Itu juga tambah panjang. Tapi ini soal kebohongan. Nah, dia dulu pernah bohong waktu 2019 mengatakan bahwa ada anak umur 12 tahun meninggal, ternyata enggak. Jadi yang Pinocchio ini dia. Enggak apa-apa, enggak apa. Ya kan benar kan? Dengerin. Tahun 2019 ya kalau nggak salah ya. Kampusnya udah nggak ada kampusnya di Ruko itu ya. Oke, kita lanjutkan hal lain ya. Tapi ijazah saya asli, kampus saya masih ada, nggak Ruko kampus saya. Kalau kampusnya Ruko, ngaco semuanya. Oke ya, saya ceritakan dulu. Saya lagi mau coba cerna. Ya orang pasti akan liar kemana-mana berfantasi. Ya, apa-apa. Jadi itu memang semua itu harus diteliti. Mana yang diklaim kalau itu misalnya benar, ya katakanlah skripsi. Kalau nanti ternyata yang dihadirkan itu ternyata bukan skripsi yang ada yang kami pegang waktu itu di UGM, nah berarti ini ada yang lain. Karena UGM memastikan ini loh skripsinya Jokowi, dan harus itu yang diteliti. Itu harus diteliti skripsi itu, karena jelas kalau skripsi itu yang teliti, saya hakul yakin ya 99,9% bahwa itu ada banyak keanehan. Dan kalau UGM meluluskan skripsi semacam itu, waduh, sangat menyesal saya. Benar-benar nih citra Universitas Gadjah Mada dipertaruhkan ya kalau itu. Dan kemudian soal ijazah sekarang, Mas Aiman. Kalau ijazah itu nanti yang dihadirkan itulah bukan yang diposting oleh si kader partai itu, berarti kader partai itulah yang sudah membuat heboh atau gara-gara. Karena gara-gara dialah ya, dia membuat keonaran dengan itu. Kalau nanti ternyata skripsinya ijazahnya itu pun yang dihadirkan bukan ya atau lain lagi, tetap harus kita periksa. Karena apa yang kita periksa adalah yang sudah didalilkan oleh seorang kader PSI waktu itu, ini loh asli. Ya, jadi ini sebagai pegangan dari Bung Roy Suryo ya. Benar kata beliau ya, karena beliau kan meneliti apa yang sudah tampil dan nampak dan bisa kita lihat semua ya di media sosial, yaitu uploadan dari kader PSI yang mengupload ijazah asli dari Pak Jokowi. Nah, itu yang menjadi tolak ukur nantinya dan akan diuji, maksudnya diteliti gitu. Nah, begitupun dengan skripsinya gitu, yang dimana UGM sudah mengatakan bahwasanya ini loh skripsi asli dari Pak Jokowi dan sudah difoto oleh Bung Roy Suryo. Dan itu juga nantinya yang akan menjadi patokan dan juga yang akan diteliti gitu, bagaimana skripsi itu dan juga skripsi dari Pak Jokowi. Wah, mantap sekali ini ya. Dan yang terakhir, Bung Roy Suryo sudah yakin kalau memang itu skripsinya ya 99,9% katanya ya. Oke teman-teman semua, sekarang bagaimana menurut netizen? Kita lihat videonya. Jadi panjang guys, rame-rame bahas soal ijazah Presiden ke-7 Jokowi. Sepertinya kali ini kuasa hukum Jokowi tinggal menunggu titah, tinggal menunggu perintah dari Jokowi apakah ini akan dilaporkan ke Baris Krim Polri atau tidak. Karena mereka sudah mengumpulkan alat bukti, berkas, dokumen, sampai keterangan saksi yang hampir rampung. 95%. Tak hanya itu, mereka mengantongi 4 nama yang berpotensi dicerat pidana terkait dengan tudingan ijazah Jokowi. Kita nantikan bersama seperti apa, karena pada tahun 2022 sudah ada 1 nama yang ditangkap dikenakan pasal Undang-Undang ITE dan divonis 6 tahun penjara karena tudingan ijazah Jokowi. Jadi kalau merasa mengklaim punya bukti, ya dibuka di pengadilan. Ada yang tahu 4 nama ini siapa aja? Saya lagi sidang, silakan aja difoto. Lagi ngajar di kampus, silakan difoto. Lagi diskusi juga silakan difoto. Tapi kalau ada yang berani mau foto ijazah saya lawan. Kofifa ini bodoh atau gimana ya? Ijazah adalah dokumen otentik dan bersejarah, bukan sesuatu yang bisa dicetak ulang semaunya. Ini catat secara logika dan riskan secara hukum. Yang harus dilakukan adalah penegakan hukum terhadap perusahaan yang menahan ijazah. Itu ilegal. Sekolah aja gak berhak menahan ijazah, apalagi perusahaan swasta. Dia pikir ijazah tuh sama kayak KTP kali ya. Punya ijazah gak sih ini orang? Ijazah Pak Jokowi itu asli nggak sih menurut lu, wahai netizen cerdas? Logikanya lu nggak akan pernah tahu ijazah yang fotonya sekarang beredar di masyarakat itu bener punya Pak Jokowi atau bukan. Ya sampai doi menunjukkan kepada kita, minimal itu membuktikan dia punya ijazah itu. Walaupun asli tidaknya ya kita tetap mesti cek lagi. Pada intinya, netizen atau rakyat tidak akan pernah bisa puas mengganggu kehidupan Pak Jokowi dan keluarga. Karena udah mengecewakan rakyatnya ya kan. Jadi semisal ijazah itu asli, juga akan tetap dicari kebobrokan yang lain. Kalau palsu, apalagi lebih parah. Tapi masalah ijazah bodong sebenarnya di Indonesia ini bukan rahasia lagi.
Di Indonesia tuh banyak sekali ijazah hasil jual beli, mulai dari SD sampai perkuliahan. Jadi sah-sah aja netizen marah karena kasus ijazah ini. Karena kalau sampai ijazah presiden kita itu bodong, lu nggak tahu artinya ya. Artinya kita dikibulin belasan tahun. Sekarang orang, untuk apa diributin ijazah orang lain, bla bla bla. Iya, coba kau bilang sama anakmu, nggak usah sekolah nak, palsu aja, nggak usah sekolah kau. Bisa jadi presiden. Gimana sih? Ya. Jangan demi seorang Jokowi semua moralitas itu diabaikan. Ya. Untuk apa ngeributin? Ya kita ributin lah, nanti terjadi lagi. Mau kalian terjadi lagi? Kan konyol seperti itu, terjadi lagi. Ini kan supaya jangan terjadi lagi, supaya KPU, KPUD lebih tertib, lebih seksama, gitu loh. Dan kita akan kuliti juga Fufu Papa, ya. Fufu Papa akan kita kuliti, siap-siap aja, ya. Jangan tidur nyenyak dulu, ya. Setelah ini akan kita kuliti lagi Fufu Papa, ya, ijazahnya dan apanya, data-data apanya. Sebenarnya gampang sekali sih kalau Prabowo Subianto itu menugaskan saya atau yang lain untuk memeriksa itu servernya Kaskus. Ya, walaupun sudah di-delete itu, bisa itu kita korek-korek, kita tambang ya, kita rekonstruksi ulang. Sepanjang cuma berupa data teks, itu sebuah yang, apa itu, hal termasuk cukup mudah itu ya. Kalau Pak Prabowo Subianto menugaskan saya dan lainnya untuk langsung punya surat kepres gitu untuk memeriksa servernya Kaskus, ya gampang itu Pak Prabowo Subianto, kan? Wah, sepertinya Gibran harus siap-siap juga nih ya. Bang Rismon sudah menyinggung juga soal Fufafa gitu ya, dan nantinya juga akan diangkat lagi gitu ya. Karena dulu itu yang gencar banget Bung Roy Suryo ya, dan sekarang sepertinya sudah ada temen Bung Rismon. Ya, mudah-mudahan mereka sehat semua lah ya. Dan tentunya ini gimana teman-teman semua, akhirnya akan ada 4 orang yang